sudah tanya. Jadi saya sendiri, apakah saudara sudah menerima Roh Kudus? Apakah sudah menerima atau tidak? Coba kita belajar. Banyak orang yang salah paham sudah menerima Roh Kudus atau tidak. Coba hari ini yang make sure menjelaskan ya kita sendiri. Uh, Kisah para Rasul 19:1 saya baca. Ya, pelan-pelan baca, saudara. Saya akan baca, coba konsentrasi. Ya, paling 20 menit, saudara coba konsentrasi ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Nah, ini 19 itu sudah tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Murid itu adalah bukan seperti murid Yesus Kristus, tetapi ya murid dari Yohanes Baptis. Ya, 19 ayat 2 katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya, ayat 3 baca. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ya, ayat 4 saya baca, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Ya, baptisan air saudara, ya sering mungkin saudara sudah baptis kepada jemaat baru, itu adalah bertobat atau pentobatan. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia. Dia itu Yesus Kristus. Yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah dibaptis dalam nama Yesus. Ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa loh dan bernubuat. Dari sini banyak orang salah paham kalau menerima Roh Kudus itu adalah bahasa loh dan bernubuat, itu tanda menerima Roh Kudus. Tapi Alkitab bukan untuk tujuannya seperti itu, saudara. Coba lihat lagi. Ya, kalau saudara melihat latar belakang sedikit, ini sedikit mengerti. Ya, orang Yahudi, saya lagi bicara orang latar belakang. Orang Yahudi mendakwa Paulus melanggar hukum Taurat, akhirnya di pengadilan. Ya, saudara tahu Paulus antara orang Yahudi, apa yang perselisihan saudara tahu. Saya kira nggak usah uh, bicara lagi. Nah, di situ ada gubernurnya Galio. Ya, dia mengambil keputusannya menolak, karena Tuhan maksudnya mendahului bekerja. Ya, bukan kebetulan. Kemarin saya bicara bukan kebetulan, itu adalah rencana Tuhan. Karena Galio ini orang gubernur, tetapi udah lama menyediakan dia supaya menolak. Ya, banyak orang, wah itu kebetulan gubernurnya orang percaya. Bukan, bukan. Ini sebenarnya sudah menyediakan dia untuk menolak
Dia tujuannya bukan hanya di daerah Efesus, tetapi dia rencananya mau ketemu Gaisa supaya menginjil kepada dia. Caranya gimana? Harus menolak. Kalau nggak menolak, dia nggak bisa dibanding, saudara. Ya. Nah, ini mengambil keputusan menolak karena mendahului bekerja. Maksudnya Tuhan sudah mendahului bekerja supaya Galio, gubernur ini taruh di situ. Nah, dia jawab, tidak ada pelanggaran atau kejahatan. Ya, hendaklah kamu sendiri mengurusnya karena perselisihan tentang perkataan, nama atau hukum dapat dipengaruhi oleh keluarga. Maksud di sini perkataan, nama dan hukum, nah itu adalah bahasa bukan hukum, bahasa filsafat. Karena keluarganya ini semua orang-orang yang terkenal sebagai orang filsafat. Ya, ini ceritanya kemarin sangat cukup panjang, tetapi saya singkat. Ini tentang kemana saja Tuhan sudah menyediakan orang juga, suasana juga, lingkungannya juga. Saya balik tanya, saudara di mana saja pergi untuk penginjilan itu sebenarnya Tuhan sudah menyediakan untuk orangnya, suasananya, segalanya. Nah, cuma kita nggak berani mencari jiwa, takut, takut sekali. Kalau saya menginjil kepada dia, dia takut membawa penjara atau mendakwa. Nah itu yang di dalam situasi kita. Tetapi kita belajarnya dia berani sampai tujuannya ke Roma menginjil pemerintah orang pemerintah dan sekalian kaisar juga ini. Karena menurut pandangan dia kalau tidak menginjil kaisar, kemungkinan dunia ini tidak mungkin berubah. Tidak mungkin bisa berubah dunia atau make it upside down. Makanya ini harus perlu menginjil kepada mereka. Itu tujuannya arah ke situ, tetapi salah satu Galio juga sangat penting karena mengambil keputusannya kalau tidak menolak, nah ini nggak bisa ke sana. Nah Tuhan udah menyediakan. Nah itu saya bilang, kepenyediaan Allah untuk ke Roma supaya menginjil Kaisar. Tuhan mendahului bekerja. Ya, setelah itu bagaimana Priscilla dan Aquila juga kalau dia tidak ada, dia bilang apa? Mempertaruhkan nyawa untuk membantu menginjil Paulus. Ketemu seseorang, tapi Tuhan menyediakan Priscilla dan Aquila. Dia bilang apa? Mempertaruhkan. Apakah saudara ada enggak gereja saudara? Apakah saudara membantu seperti seperti Mordekai atau saudara waktu Musa berdoa, ada orang nggak benar-benar berdoa supaya tangannya nggak turun? Ada nggak orang gereja sendiri seperti Priscilla dan Aquila? Dia bilang saudara-saudara sendiri menginjil perlu sampai membantu untuk penginjilan seperti saudara, termasuk yang seperti Paulus. Nah, coba hari ini subjek utama kita sedikit matanya terbuka, saudara. Jangan itu videonya mati dulu. Coba tiba di Efesus. Ya, saudara ini cerita sejarahnya saudara tahu. Filipus, Tesalonika, Berea, seperti Athena, setelah itu Korintus, setelah itu akhirnya tiba di Efesus. Nah, tetapi dapatinya beberapa orang murid. Murid itu adalah kalau bahasa Inggris student disciple. Maksudnya bukan tentukan Yesus seperti anaknya atau muridnya Yesus Kristus, tetapi muridnya Yohanes Baptis. Nah, coba saudara lihat, belum pernah mendengar tentang Logotos. Hanya menerima Yohanes Baptis.
Padahal, saudara, padahal sudah mengajar kepada mereka, murid Yohanes Baptis. Itu Matius pasal 3 ayat 10, itu sangat jelas. Saya membaca pelan-pelan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Setelah itu ayat 3, ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sangat jelas. Ya, sangat jelas. Harus menerima Roh Kudus dengan api dan dengan api. Tapi mereka, coba yang lanjut, ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikan, ya, dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, tadi saudara, banyak orang salah pahamnya, Roh Kudus dengan api. Api itu adalah seperti gementar dan segala. Itu bukan. Nah, maksudnya Roh Kudus dan api itu adalah sangat jelas di sini menghakimi. Menghakimi. Api itu adalah menghakimi. Nanti saya bicara lagi, saudara. Tiba di baptis, dapatnya beberapa orang murid. Nah, itu adalah Yohanes Baptis. Bukan hanya Yohanes Baptis, sekarang juga air baptis air itu adalah tujuannya pertobatan, bukan untuk keselamatan, saudara. Nah, di sini sangat jelas, dibaptis oleh Roh Kudus dan dengan api keselamatan penghakiman. Nah, itu adalah sangat jelas. Kenapa belum tahu tentang Roh Kudus murid Yesus? Nah, coba sebelumnya. Nah, Roh Kudus itu tujuannya, maksudnya dibaptis Roh Kudus adalah keselamatan. Dengan api itu adalah penghakiman. Tadi saya menjelaskan ayat 12. Saudara. Nah, kenapa belum tahu tentang Roh Kudus murid Yesus, murid Yohanes? Nah, karena mereka telah hukum mati Stefanus, tersebar ke seluruh ujung bumi. Dia hari Pentakosta belum menikmati suasana Roh Kudus. Karena tidak ada pemuritan. Maksudnya pemuritan hanya Yohanes tidak tahu pemuritan Yesus Kristus. Maksudnya pemuritan yang Yesus Kristus. Oleh karena itu mereka hanya mengingat Yohanes Baptis. Padahal telah Pentakosta, Roh Kudus sangat jelas untuk sampai ujung bumi menginjil, selalu Roh Kudus menyertai kepada mereka. Nah, apakah harus menerima karunia Tuhan itu yang bahasa loh dan bernubuat? Ada yang pikir masih seperti itu, saudara. Tapi ini khusus, hanya tanda khusus untuk bangsa lain juga telah percaya Yesus Kristus. Itu adalah Samaria, Cornelius, saudara ingat semua Efesus yang ini, Samaria juga mereka khusus orang yang kafir, jadi belum mengenal Tuhan, karena tanda untuk bahasa loh dan bernubuat. Bukan karena sekarang kita harus menerima Roh Kudus harus ada bahasa loh dan bernubuat, bukan. Ini khusus untuk waktu itu yang bangsa lain supaya percaya ada tanda, saudara. Saya kira cukup mengerti. Apakah benar-benar menerima Roh Kudus atau menerima Roh Kudus itu apa? Sangat jelas 1 Korintus pasal 12 3b. Saya membaca, saudara, pelan-pelan, ini sangat penting, saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ya, maksudnya itu
itu artinya coba setelah baca maksudnya mengerti terkutuklah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, coba lihat, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Saudara-saudara mengaku atau pengakuannya sangat jelas, siapapun juga Yesus adalah Kristus. Mengaku itu adalah bukan keinginan kita, tetapi itu adalah oleh Roh Kudus. Kalau seperti pengakuannya jelas, saudara, sudah menerima Roh Kudus di situ. Karena Roh Kudus itu adalah bukan maksudnya ingin kita, tetapi itu dari atas surga, saudara. Nah, sedikit ya perlu konsentrasi. Ya banyak orang seperti saudara dan saya menerima Kudus, apa yang lakukan? Nah, itu adalah sangat jelas. Efesus pasal 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bukan hanya menerima, tapi penuh dengan Roh. Itu yang kita harus lakukan. Itu harus menerima, kita harus maksudnya tindakan. Apa yang harus maksudnya ini penuh dengan Roh ini apa artinya? Nah, saya cepat-cepat ya karena waktunya lewat lebih, tetapi saya coba cepat-cepat saudara coba konsentrasi kepada saya karena bahasa saya ada terbatas. Apa yang harus dilakukan telah menerima Roh Kudus? Saudara, banyak orang salah paham itu mabuk dan penuh itu artinya sama. Maksudnya coba mabuk penuh itu artinya sama. Mabuk itu adalah bukan karena alkohol sebenarnya, bukan. Itu sistem saraf pusat otak, saudara. Jadi mendominasi, jadi alkohol itu mendominasi tubuh kita. Maksudnya kita hidup seperti yang uh, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu adalah mendominasi seperti alkohol. Tapi bukan alkohol. Jadi manusia jangan hidup tinggal laku lama seperti mendominasi seperti orang-orang hidupnya nggak jelas. Nah itu adalah maksudnya mabuk. Tapi maksudnya Paulus atau Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah mendominasi yang tubuh kita harus dikuasai oleh Roh. Jangan kuasai oleh dunia. Jangan kuasai di menghambakan. Harus hidup yang baru, harus dibawa di terang karena kegelapan dari kegelapan sudah berpindah di tempat yang low, saudara. Oleh karena itu sangat jelas hiduplah dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, saudara. Karena kenapa? Hawa nafsu. Waktu Lukas pasal 15, saudara, seperti anak kedua. Dia, anak satu dan dua itu dia mau ke dunia. Berhoya-hoya sampai habis uang telah menerima warisannya ini. Nah orang seperti itu namanya hawa nafsu. Ya, itu adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan itu. Oleh karena itu penuh dengan Roh Kudus itu adalah jadi hidupnya seperti apa? Jangan hidup yang seperti seperti tinggal laku lama, tinggal laku di dalam kegelapan, saudara. Sangat jelas di sini. Tujuan dengan penuh dengan Roh Kudus itu adalah Efesus pasal 19, 20, 21 sangat jelas. Yang 19, bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sukacitalah maksudnya. Itu adalah Roh Kudus. Keduanya ucaplah syukur juga senantiasa. Itu juga itu namanya orang yang penuh dengan Roh Kudus. Apalagi ketiga, lendahkanlah dirimu. Nah, itu adalah penuh dengan Roh Kudus, bukan gemeter dan untuk yang ikut-ikut KKL kemana, itu bukan tujuannya untuk mendapat penuh dengan Roh Kudus, mendapat penuh dengan Roh Kudus setelah sukacita, bernyanyi dan bersolat. Nah, saudara ini bernyanyi dan bersolak bukan asal saja oleh karena sesuatu alasan jadi sukacita. Bukan, ini ada tujuannya, saudara.
bernyanyi dan ucap syukur dan rendahkan hati itu bahasa satu kalau singkat itu adalah takut akan Kristus. Paling di bawah ujung sangat jelas. Takut akan Tuhan. Kalau di sini takut akan Kristus. Kalau bahasa Korea lebih jelas, ketaatan. Ketaatan itu adalah penuh dengan Roh Kudus, saudara. Nah, ini bagaimana caranya, saudara? Di ladang, di mana harus penuh dengan Roh Kudus? Ayat 22 sampai 30 sangat jelas. Keluarganya, saudara, istri, tundukkanlah kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami, kepala istri sama seperti Kristus. Lagi bicara saya itu apa, saudara? Keluarga di situ harus penuh dengan Roh Kudus, saudara. Bukan yang di luar, bukan di tempatnya KKL di mana, saudara. Yang ini di istri dulu, ke suami dulu, di keluarga dulu, baru di situ adalah penuh dengan Roh Kudus. Karena kenapa? Dia adalah anggota tubuhnya. Saudara, saya sedikit tambah. Karena itu saya sendiri bukan yang Alkitab. Saudara pasti mengingat satu namanya Mika. Itu hakim-hakim sangat jelas, saudara. Hakim-hakim sampai ayat pasal 17 itu yang semacam yang Simpson. Penting sekali, saudara. Karena Simpson salah satu contoh itu adalah tidak ada raja, jadi mereka sesuai dengan menurut pandangan mereka sendiri. Nah, setelah itu yang maksudnya lampiran itu adalah membawa satu orang itu namanya Mika. Mika yang sangat luar biasa, tetapi dia mencuri uangnya dari ibu. Nah, ibunya sangat yang marah dan mengutuk kepada orang-orang. Siapapun juga membawa harta saya, uang saya, pasti menerima kutuk. Anaknya ini, Mika sangat takut sekali. Akhirnya Mika sendiri omong, ibu sebenarnya membawa uang atau mencuri uang itu saya sendiri. Nah, harusnya ibunya harus marah kepada Mika. Kamu nggak boleh pencuri uang, siapapun juga. Tetapi ibunya Mika tidak mengajar tentang hukum Taurat. Malah dia bilang, terimalah berkat. Kacau keluarga ini. Karena harus marah. Kamu jangan membawa uang di mana saja. Kamu itu melanggar peraturannya. Tapi ibunya karena terlalu sayang kepada dia. Terimalah berkat. Nah, akhirnya saya singkat bicara, di rumah Ebod dan Travim juga beli. Ebod itu adalah seperti orang yang Levi, yang jubahnya seperti orang yang Levi, tapi Travim itu adalah semacam paranormal, saudara. Allah paranormal sebenarnya. Di rumah, karena Mika adalah karena ibunya terlalu mengasihi kepada dia. Salah mengasihi, harusnya menegur dia, tetapi dia kasih menerima berkat lagi. Rumahnya udah membangun patung juga. Saudara-saudara tahu ceritanya. Setelah itu orang Lewi yang muda menjadi imam. Setelah itu yang suku Dan datang kepada mereka. Akhirnya rumah Mika, akhirnya Dan, yang suku Dan, setelah itu seluruh bangsa Israel membangun patung dan berhala, percaya berhala, saudara. Oleh karena satu orang salah mengambil keputusannya dari ibunya, saudara. Nah, maksudnya ini gimana? Seperti saudara, jangan-jangan anak saudara terlalu mengasihi, walaupun salah juga masih menerima berkat segala caranya yang duniawi, saudara. Kalau anaknya salah, maksudnya harus menegur oleh Roh Kudus, maksudnya oleh yang firman Tuhan, saudara. Kalau tidak, jadi setelah itu seperti rumah Mika. Padahal harus berubah, bertobat, tetapi tidak bertobat. Akhirnya dia membangun patung dan segala percaya berhala. Nah, saya lagi bicara, saudara. Bagaimana keluarga penuh dengan Roh Kudus. Bukan istri dan yang suaminya, itu penting sekali. Penting sekali. Tetapi termasuk anaknya, saudara. Walaupun tidak ada
menulis tentang anaknya. Nah, aplikasinya gimana? Harus berhenti kecanduan menjadi sia-sia. Pertama, ibu bapaknya harus berhenti medianya. Jangan melihat YouTube terus. Karena anaknya sedang melihat. Bapaknya juga konsentrasi untuk media seperti YouTube yang hal yang nggak perlu. Bukan hanya sebentar, itu ganti direksinya. Itu namanya inertia effect. Nanti kalau ada waktu saya akan bicara inertia effect. Terus papangnya bagaimana keluarganya saudara sendiri mencari visi yang terbaik, termasuk saudara juga, termasuk anaknya juga, keluarga saudara, bagaimana penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, apa itu artinya saudara? Bukan makan 3 kali sehari, bukan. Bukan mencari video-video hal-hal yang nggak benar, saudara. Penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana sukacita? Bagaimana bisa senantiasa ucap syukur? Bagaimana bisa kerendahan hati, supaya takut akan Tuhan. Bagaimana keluarga saudara, termasuk anaknya, termasuk segala jemaahnya juga melihat sebagai orang contoh baik, saudara. Kesimpulannya, pertama, bagaimana orang yang telah menerima Roh Kudus? Ya harus takut akan Tuhan, takut akan Kristus. Takut akan Kristus adalah itu apa? Penuh dengan Roh Kudus, ya itu adalah ya ini sebenarnya bahasa abstrak. Percaya kayak begitu bahasa abstrak, tetapi ini membuktikan dengan berikut. Yang pertama, sukacita saudara bernyanyi dan bersolah itu adalah bukan hanya bernyanyi dan bersolah, itu adalah waktu keluar dari orang bangsa Israel, keluar Mesir, seperti dia sangat yang sukacita. Karena dia sampai 400 tinggal sebagai budak di Mesir, tetapi keluar sukacitanya luar biasa. Itu seperti itu yang sukacita. Seperti Paulus berdoa dan pujian-pujian di dalam penjara menjadi kekuatan, saudara. Dia ingin mau pergi di Roma untuk menginjil Kaisar. Kekuatan itu yang sangat atau visinya sangat jelas, walaupun dia tetap di dalam penjara pun juga masih berdoa, masih puji-pujian, saudara. Ucap syukur. Ya sangat jelas Roma pasal 8 ayat 28. Mendahului saudara misinya. Maksudnya sudah ucapkan syukur untuk masa depan 10 tahun nanti. Saudara sekarang harus ucap syukurlah saudara. 5 tahun nanti saudara membangun gereja atau membangun anak-anak untuk yang tempat yang terbaik saudara. Sekarang ucap syukurlah. Tuhan akan kerja untuk mendahului. Untuk saudara. Untuk saya saudara. Sangat jelas Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang 10 tahun nanti saudara, gereja saudara, keluarga saudara 10 tahun nanti apa yang rencana saudara, jemaah-jemaah 10 tahun nanti juga apa yang harus kerja. Ucap syukurlah. Right now, sekarang harus ucap syukurlah. Walaupun 10 tahun kita tidak bisa melihat, saudara. Karena Tuhan menyediakan untuk berdoa saudara untuk 10 tahun nanti. Tergantung saudara percaya atau enggak sekarang. Setia atau enggak, saudara. Bentakan dirimu seorang kepada yang lain. Itu maksud saya saling mengasihi. Bukan ada di dalam gereja, bukan keluarga, tetapi yang memberitakan Injil kepada orang lain. Apa artinya merendahkan hati? Untuk tujuannya memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya mereka juga menerima Tuhan Yesus Kristus. Mari berdoa. Tuhan, kami belajar. Apakah benar-benar kita menerima Roh Kudus? Bukan hanya menerima Roh Kudus untuk keselamatan, Tuhan. Kami benar-benar tujuannya memberitakan Injil kepada orang lain. Kepada orang yang belum mengenal. Inilah kami ingin bekerja untuk itu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.